Kalau kita ngomongin stadion megah di Jakarta, pasti dua nama ini yang langsung kepikiran. Gelora Bung Karno yang legendaris dan Jakarta International Stadium yang super modern. Dua-duanya sama-sama ikonik dan perdebatan mana yang lebih hebat kayaknya nggak ada habisnya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas perbandingannya. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Kita mau pilih yang mana? Stadion baru yang canggih banget dengan kapasitas raksasa, atau kita tetap setia sama ikon sejarah yang udah jadi saksi puluhan tahun kejayaan olahraga Indonesia? Ini bukan cuma soal perbandingan beton dan baja loh, tapi juga soal visi ke depan. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa sih perdebatan ini panas lagi, terus kita adu data statistik keduanya, kita lihat tantangan akses yang krusial banget, lalu kita gali visi di balik pembangunannya, dan terakhir, kita coba tarik kesimpulan bareng-bareng. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok perbandingan ini sekarang jadi ramai banget ya? Nah, ada satu pemicu utamanya nih. Semuanya meledak lagi waktu Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tiba-tiba, GIS yang masih tergolong baru muncul sebagai kandidat kuat. Otomatis, dia jadi berhadapan langsung sama GBK, sang langganan tetap acara internasional. Nah, dari sinilah semua mata jadi tertuju lagi kedua stadion ini. Sekarang, kita masuk ke bagian adu data, head to head. Angka-angka ini nggak bisa bohong, jadi ayo kita lihat kekuatan masing-masing secara objektif. Pertama, JIS. Wah, stadion ini kapasitasnya monster. Bayangin, 82.000 penonton. Ini menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia loh. Terus kita punya GBK. Gimana dengannya? Nggak kalah sangar kok. Meskipun sedikit di bawahnya, GBK bisa nampung 77.193 orang. Angka yang jelas udah teruji banget buat ngehandle acara-acara kolosal. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya biar gampang dilihat. Soal kapasitas, ya JIS unggul tipis. Tapi, coba deh lihat perbandingan luas areanya. Jomplang banget kan? GBK itu satu kompleks raksasa, hampir 280 hektara. Sementara JIS lebih fokus ke stadionnya. Terus soal umur dan biaya, wah ini beda generasi. GBK dari tahun 62, JIS tahun 2022. Makanya biaya pembangunannya juga kontras banget. Oke, kapasitas megah dan teknologi canggih itu penting. Tapi ada satu faktor yang seringkali jadi penentu segalanya. Gimana caranya puluhan ribu orang itu bisa datang dan pulang dengan nyaman? Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Dan ini bukan sekedar opini atau omongan orang loh, ini serius. Bahkan sekelas FIFA aja sampai kasih catatan kursus, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Akses dan infrastruktur di JS itu jadi PR besar. Ini menunjukin betapa vitalnya masalah ini. Kalau kita bandingin transportasi umumnya, GBK ini juaranya. Lokasinya strategis banget. Mau naik MRT, tinggal turun, jalan kaki sebentar, sampai. Rute Transjakarta juga banyak banget yang lewat. Beda cerita sama JIS. Ada sih akses KRL dan Transjakarta, tapi integrasinya belum semulus GBK, dan kelihatannya masih butuh banyak pengembangan. Dan, grafik ini nunjukin perbedaan yang paling mencolok. Parkiran. GBK itu bisa nampung sampai 10.000 kendaraan. Sementara JIS kapasitasnya sekitar 1.300-an. Jauh banget bedanya. Ini jadi tantangan praktis terbesar yang harus dipecahkan oleh JIS kalau mau menggelar acara besar. Oke, cukup dulu soal data teknis. Sekarang kita coba mundur sebentar dan lihat jiwa dari kedua stadion ini. Apa sih filosofi dan tujuan di balik pembangunannya? Gelora Bung Karno itu bukan cuma sekedar bangunan, dia adalah sebuah monumen kebanggaan. GBK ini lahir dari visi besar Presiden Soekarno. Tujuannya waktu itu adalah untuk menunjukkan kehebatan Indonesia di mata dunia lewat Asian Games 1962. Jadi, dari awal DNA-nya adalah sebagai simbol kebanggaan nasional, sebuah warisan yang auranya masih terasa kuat sampai hari ini. Di sisi lain, JIS lahir di era yang sangat berbeda, dengan tujuan yang juga sangat berbeda. Pembangunan JIS itu adalah realisasi dari sebuah janji kampanye politik. Visinya sangat modern, jadi pusat kegiatan yang bisa menggerakkan roda ekonomi di Jakarta Utara. Bukan cuma untuk olahraga, tapi juga untuk konser, pameran, dan acara hiburan lainnya. Tujuannya jelas, sebagai stimulus ekonomi untuk area sekitarnya. Setelah kita bedah semua perbandingannya, sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Jadi gimana nih vonis akhirnya? Di mana kekuatan masing-masing? Nah, tabel rapor akhir ini merangkum semuanya dengan jelas. JIS jelas juaranya kalau soal kapasitas dan kecanggihan teknologi. Tapi, GBK unggul telak soal luas kompleksnya, kemudahan akses transportasinya, dan kapasitas parkirnya yang masif. Keduanya punya sabuk juaranya masing-masing di bidang yang berbeda.
Jadi pada akhirnya, ini bukan soal mana yang lebih baik secara mutlak. Ini adalah tentang dua ikon yang lahir dari dua era yang berbeda dengan tujuan yang juga beda total. GBK itu soal sejarah dan kebanggaan nasional. Sementara JIS itu soal masa depan dan pertumbuhan ekonomi. Beda DNA-nya. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih besar untuk masa depan. Seiring Jakarta yang terus tumbuh, fokus kita seharusnya kemana? Apakah kita terus merawat dan memodernisasi warisan yang sudah ada? Atau kita harus berani berinvestasi di proyek-proyek baru yang megah, tapi dengan segala tantangannya? Jawabannya akan menentukan wajah Jakarta di masa yang akan datang.